Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Salam beserta keluarga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara Harlah yang ke-1 Pondok Pesantren Raudhatul Salam dan Gebar Muharram 1442 Hijriah. Salawat serta salam mari kita junjung tinggi pada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua orang bercita-cita ingin hidup bahagia, karena memang tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Sebagian orang berpendapat bahwa adanya kebahagiaan karena tersedianya harta kekayaan. Tapi banyak orang kaya yang tidak bahagia secara psikologis. Orang akan sejahtera jika terbebas dari ancaman, hambatan, dan pertengkaran. Jika kita selalu khawatir dengan harta kita, terus merasa diikuti penjahat, berarti hidup kita tidak sejahtera. Padahal kalau ingin hidup sejahtera, tidak perlu harus dijaga siapa. Tapi antara lain dengan cara menyantuni fakir miskin di lingkungan, di sekitar di mana kita tinggal. Dengan sendirinya mereka yang merasa diayomi oleh kita juga akan ikut menjaga kita. Kesempatan dalam memperoleh kebahagiaan kalau seseorang dapat menerima cinta, kasih tulus dan jujur, serta terbebas dari sikap kepalsuan. Manusia yang berakhlak, manusia yang sudah terbina jiwa dan raganya. Pembangunan jiwa dalam agama Islam dimulai dengan membangun jiwanya, terutama pembangunan unsur religi, agama atau unsur keimanan. Kita yakini Allah dengan dua kalimat syahadat yang sekaligus kita diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis. Perintahnya kita amalkan dan larangannya kita jauhi. Dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Asr ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul maka terimalah, dan apa yang dia larang maka jauhilah. Artinya, apa yang diberikan Rasul terimalah dulu, lalu amalkan, baru dipikirkan dengan akal. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul yang di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan semoga perkumpulan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan dan junjungkan kepada Nabi kita yang tidak pernah ke Benggala tapi namanya ada di mana-mana, yang tidak pernah naik motor tapi namanya tersohor, yang tidak pernah memakai dasi tapi namanya selalu ada di hati. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad, yang kata Michael Hart dalam salah satu bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, sebagai orang nomor 1 dunia yang mempunyai pengaruh besar melebihi Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus Satyagraha India, Julius Caesar, pencetus Vini, Vidi, Vici, Lautes, pencetus Tao Te Ching Cina, Napoleon Bonaparte, The Lion of Eropa, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Qurra, yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Raudatus Salam, yang saya hormati Panitia Harlah ke-1 Pondok Pesantren Raudatus Salam, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya hormati mamang-mamang santri, yang saya hormati pula teteh santri yang saya hormati, yang saya cintai dan tidak bisa terganti di dalam hati. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan beberapa patah kata yang telah saya patahkan dan telah saya kumpulkan menjadi beberapa patah yang bertemakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin rahimakumullah. Multatuli, seorang budayawan Banten yang pernah mengibaratkan bahwa bumi kita Indonesia laksana Jamruj, tanah yang terletak di dataran Katulistiwa. Dr. Quraisy Shihab pun pernah mengibaratkan bahwa bumi kita Indonesia laksana sekeping, tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. OS Plus pun pernah mengibaratkan tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu semua jadi tanaman. Tiga ungkapan tersebut menggambarkan betapa hebat dan indahnya sumber daya alam yang kita miliki. Kita negara kaya, sumber daya kita sangat potensial, tanah kita pun sangat subur. Namun sayangnya hadirin, masih banyak rakyat kita yang di bawah garis kemiskinan, bayi-bayi kekurangan gizi, pelajar putus sekolah, bahkan rakyat mati karena menderita kelaparan. Mengapa hal ini terjadi? Ini disebabkan akibat langsung rendahnya dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimanakah upaya untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini? Jawabannya mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita selalu rajin membaca, karena dengan membaca kita akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur, bacalah alam supaya lahir karya luhur, dan bacalah diri kita supaya tidak takabur. Hadirin yang saya muliakan, cukup sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan taruh dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan laporkan pada polisi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau pedang lukai tubuh masih bisa untuk harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana hendak untuk obat dicari. Jangan bergerak seperti gunting melangkah namun memutuskan. Bergeraklah seperti jarum walaupun menusuk tapi menyatukan. Dikala tiada bahu untuk bersandar, lantai pun senantiasa ada untuk bersujud. Demikian dan sekian. Wal akhiran tunzur man qala wa la tanzur man qala. Qalilun qarun khairum min katsirin farin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pimpinan Pondok Pesantren Raudatus Salam beserta keluarga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Perbedaan ilmu manusia dengan ilmu Allah ialah ilmu manusia yang dikaji hanya pengetahuan, seperti ilmu pengetahuan teknik, hukum, dan lain-lain. Oleh karenanya, bila menjadi sarjana, dia cuma tahu tapi tidak mengerti,
sedangkan ilmu Allah mampu memberikan pengertian dan pemahaman untuk mengetahui ilmu Allah. Kita diperintahkan untuk melakukan iqra, yakni membaca ilmu yang tersirat dalam Al-Quran itu kumpulan ilmu. Oleh karena itu, dalam menghadapi segala masalah, kita tidak usah bingung. Al-Quran bukan saja sebagai obat penenang dikala menghadapi kesulitan, aklan, tetapi Al-Quran adalah sebagian hudan atau petunjuk, pedoman untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah ilmu Allah hanya bisa dipahami dengan iman, bukan dengan akal. Oleh karena itu, walaupun mau menjadi sarjana atau profesor, kalau tidak beriman berarti dia masih bodoh. Kalau sudah tua menjadi pikun, berbeda dengan orang yang beriman dan tidak akan menjadi pikun. Saudara-saudara yang saya banggakan, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, yang telah mengutus hambanya ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, pimpinan Pondok Pesantren Rodotus Salam beserta keluarga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dan teman-temanku seiman dan seperjuangan yang saya banggakan. Saudara-saudara yang berbahagia dan teman-temanku seiman dan seperjuangan yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa kita dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik maupun jahat, merupakan pencerahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahwa pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyadari pengakuan ini, maka nyatalah bahwa pertikaian dan perpecahan merupakan hanya akan menjerumuskan kita ke lembah kerusakan dan kehancuran. Dengan kata lain, dapat menyia-nyiakan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.
Kalau kita simak ayat ini, sudahlah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan agar kita semua bersatu dalam langkah dan hendaknya kita mewujudkan kemakmuran yang berdasarkan keadilan, perdamaian, dan saling menghormati serta persatuan yang penuh ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, alangkah indah dan nikmatnya ajaran Islam yang menganjurkan kasih sayang. Berbahagialah kita semua senantiasa hidup dalam lingkungan kasih sayang. Bunga melati di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Pimpinan Pondok Pesantren Rodotus Salam beserta keluarga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menghadiri acara ini. Selawat dan salam mari kita limpahkan kepada seorang misioner Islam yang telah berhasil mendobrak kebatilan, menegakkan yang hak yang membawa dari zaman jahiliyah dan kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini kita rasakan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin sedikit menguraikan tentang nasib manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu keadaan Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah suatu keadaan. Bapak-bapak hadirin rahimatullah, dalam konteks ayat tersebut kita diingatkan dengan teguran bahwa kesuksesan itu ditentukan oleh usaha diri kita sendiri. Dalam peribahasa dikatakan, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula kesuksesanmu. Bagaimana bangsa ini 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, itu ditentukan oleh kita sebagai generasi penerus. Untuk itu mari kita sadar bahwa sepak terjang para orang tua kita nanti itu akan digantikan oleh kita. Akan kemana kita memikul amat ini? Akan sampaikah amat ini sesuai yang diciptakan oleh orang-orang tua dulu? Semoga dan kesadaran keinsapan akan timbul jiwa patriotisme. Saudara-saudara yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan Pondok Pesantren Rodotus Salam beserta keluarga yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para tamu undangan yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan hidup dan kehidupan kepada manusia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah memberikan landasan akhlakul karimah bagi umatnya. Berdirinya saya di sini akan berbicara tentang sabar. Sabar dalam artian tahan menderita yang tidak disenangi, dengan penuh ridho menyerahkan diri kepada Allah, mampu menahan diri dari godaan yang menyesatkan ketika
kita berhadapan dengan kemungkaran, kemaksiatan, tertimpa musibah, gagal dalam suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Keadaan demikianlah yang membuat kita putus asa. Keadaan demikianlah yang membuat pikiran kita kacau dan berkembang menjadi putus asa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, banyak keuntungan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang sabar. Di antaranya adalah pahala yang tak terhingga. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Pelaksanaan sabar dalam hidup ini ada tiga tingkatan. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Takhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wahbihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pimpinan Pondok Pesantren Raudatus Salam beserta keluarga yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman nenek-nenek naik onta sampai nenek-nenek model Toyota, dari zaman nenek-nenek bikin uduk sampai nenek-nenek bikin TikTok. Saudara-saudara yang berbahagia, apabila kita perhatikan keadaan hidup manusia, mengapa manusia ini dikatakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya? Karena tidak lain, manusia diberikan akal pikiran. Dengan akal pikiran itulah manusia dapat mencapai kemajuan dunia yang mengagumkan. Di samping itu, Allah memberikan tuntunan hidup yang dibawa para ahli dan rasul, yakni agama. Hadirin yang saya muliakan, Islam mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan rasa malu, karena rasa malu dapat sebagian dari iman. Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya semua agama mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu adalah perangkat malu. Hadis ini mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai rasa malu, ia senantiasa dapat menahan diri dari perbuatan yang mengganggu manusia dan perbuatan baik. Malu merupakan golongan kesempurnaan akhlak dan kecintaan kepada perbuatan baik. Tetapi sebaliknya, apabila ia tidak mempunyai rasa malu, ia rendah akhlaknya dan tak sanggup menahan nafsu, sehingga kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan ia kerjakan tanpa merasa punya beban apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa jaga diri kita terapkan sifat malu dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Beli brilian amat inspirasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Rodotus Salam beserta keluarga yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memimpin kita ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang sesat. Hadirin yang berbahagia, seorang muslim yang benar-benar beriman tidaklah akan terpesona dengan kenikmatan dan kemewahan hidup di dunia, sebab ia telah melihat dengan mata hatinya bahwa amal-amal yang kita kerjakan di dunia akan berpengaruh pada kehidupan kita di akhirat kelak. Ia ingin mendapatkan kenikmatan dunia dengan berusaha sekuat tenaga, tetapi dia juga harus berusaha sekuat tenaga untuk menabung amal soleh dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaannya di akhirat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'mal dunya ka'annaka ta'ishu abada wa ya'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya, berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis tersebut menganjurkan antara keseimbangan usaha duniawi dan ukhrawi, juga merupakan sebagai peringatan bahwa amal-amal yang kita kerjakan di dunia akan berpengaruh pada kehidupan kita di akhirat kelak, baik bahagia maupun celaka. Hidup di dunia memanglah sementara, tetapi karena sementara itulah kehidupan di dunia terasa lebih indah dan manis, sehingga ia lupa akan hakikat tujuan hidupnya. Ia ingin kesenangan dunia, bahkan ia lupa akan tujuan hidupnya. Ia melakukan tindakan terhadap sesamanya, bahkan ia melakukan pemerasan. Yang penting baginya ialah mendapatkan suatu kenikmatan di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Rodotus Salam beserta keluarga yang saya muliakan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, beserta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Puji